I am very sorry, saya minta maaf sekarang. I am very sorry, saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry, sampai dia nangis di live dan sebagainya. I am very sorry. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Dari ramainya bentrokan antara Mayden, Deddy Corbuzier, dan Agung Karmalogi yang kemarin-kemarin sempat heboh di kalangan sosial media, masih banyak yang membahas mengenai keributan ini ya. Sampai-sampai terjadinya silaturahmi netizen yang terpuji kenya. Baik itu bertujuan untuk menghujat ataupun mensupport salah satunya. Kebetulan media sosial Om Ded dan Agung Karmalogi kena silaturahmi hujatan dari netizen tercinta ya. Dikarenakan banyaknya yang berkomentar kurang enak di media sosial Om Ded dan Agung Karmalogi, pada akhirnya Om Ded pun mulai mengklarifikasi dari sudut Deddy Corbuzier sendiri. Gimana tuh klarifikasi dari Om Ded? Mari kita simak sejenak ya. Ini kan banyak sekali fansnya yang minta saya untuk minta maaf ke idolanya karena kata-kata saya atau candaan saya yang kelewatan. I am very sorry, saya minta maaf sekarang. I am very sorry, saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry, sampai dia nangis di live dan sebagainya. I am very sorry. Tapi saya juga harus klarifikasi tentang sesuatu ya. Jadi video pertama itu tidak boleh tayang karena ada bintang tamu lain dan karena katanya saya bercanda tentang keperawanan atau jual perawan. Ini harus saya klarifikasi. Karena sampai detik ini coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Di video pertama Anda akan lihat yang pertama kali ngomong tentang jual perawan siapa, yang pertama kali bercanda tentang hal itu siapa, yang pertama kali ketawa ke TV itu siapa. Bukan saya dan bukan Agung. Saya malah empati nanya tentang keluarganya, ayahnya, dan karir games dia sampai sukses seperti apa. That's what I did. That's what I did. Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan, saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film Taken, Om. Jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa ke TV setelah itu. That's what I want to clarify. For the second video, I probably very wrong and I am very, very sorry for that. But we have to see everything in two sides. Whatever it is, life goes on. I'm sorry for everything. Now we get back to work out. Nah, itu dia ya klarifikasi dari Om Ded terkait kisruhnya dengan Mayden yang sudah terlewatkan. Walau Om Ded sudah mengklarifikasi, netizen yang berbakti merasa klarifikasi Om Ded masih agak kurang mungkin ya. Entahlah. Dari sana ada beberapa netizen tercinta berkomentar langsung untuk video klarifikasi Om Ded. Oke, kami sudah mengumpulkan nih beberapa reaksi dari netizen yang terpuji untuk video klarifikasi Om Ded ya. Gimana tuh? Mari kita nonton serentak ya. Klarifikasi. Karena sampai detik ini coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Wis, udah ku tahan-tahan, aku nggak nanggepin masalah Deddy Corbuzier, Mayden sama siapa tuh satu lagi, lupa aku siapa lah itu ya kan. Tapi setelah aku nengok video ini, kayaknya aku harus ngomong, karena kalau aku tengok di video-video dia atau di klarifikasi dia itu nggak tahu masalah dia itu apa. Om Deddy ini nggak tahu kalau sebenarnya yang jadi masalah itu apa gitu. Karena yang selalu dibahas dia itu video pertamanya gitu. Padahal video pertama itu nggak ada jadi masalah selama dia nggak ngeluarin video kedua itu. Nah, di video kedua itulah yang sebenarnya masalah. Dan dia tahu kalau video itu bakal jadi masalah, tapi dia nggak tahu kalau masalahnya itu ada di video itu. Nah, bingung kalian kan? Kayak gini, dia udah nulis caption di video dia itu bakal ada yang marah katanya kan. Berarti dia tahu kalau video itu bakal buat masalah kan. Ibaratnya tuh kayak gini, kau udah tahu kalau orang bakal terluka gara-gara kau, tapi kau tetap melakukannya. Apa nggak jahat? Hah? Mungkin kalau di video kedua itu kalian nggak bahas dia, ini nggak bakal jadi masalah. Tapi dia masih kekeh aja kalau masalahnya ada di video pertama. Kalian bayangkan, ini kalian lagi nongkrong nih sama kawan kalian rame-rame, ya kan? Terus di antara tongkrongan kalian tuh ada yang gak suka sama kalian. Pas kalian pulang, kalian diceritain. Dan yang lebih parahnya lagi, yang gak suka sama kalian ini ngajak-ngajak orang lain untuk gak suka sama kalian. Itulah makanya dia ngupload supaya orang benci Mayden.
dan dia nggak tahu kalau masalahnya ada di situ. Padahal dia udah tua, jenggot udah putih, tapi dia nggak bisa mendeteksi sebuah masalah, atau dia pura-pura nggak tahu aja masalahnya itu, ya kan? Aku tahu yang sebenarnya dilakukan Om Deddy ini adalah teknik psikologi, tapi netizennya udah pinter-pinter sekarang, nggak kayak dulu lagi. Jadi ya teknik dia gagal gitu. Terus ada yang bilang, alah emang anak sekarang aja yang lembek-lembek katanya, ya kan? Pertanyaanku, anak sekarang yang lembek atau memang anak sekarang yang tahu yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik gitu. Tapi sebenarnya aku tahu yang dilakukan Om Deddy ini cuman menjilat ludahnya yang dulu pernah dibuangnya di mana-mana. Ini kan banyak sekali fansnya yang minta saya untuk minta maaf ke idolanya karena kata-kata. Oke, kalau mau dibilang pansos tidak masalah ya. Saya cuma mau komentar sedikit mengenai masalah ini. Tapi sebelum saya komentar, saya mau cerita dulu. Saya dulu subscribernya Om Deddy karena saya merasa senang sekali lihat podcastnya yang diundang orang-orang berkualitas dan berilmu gitu. Melihat podcastnya Om Deddy itu seakan menambah ilmu gitu lah. Tapi makin kesini yang diundang semakin aneh-aneh. Kayak yang kasus pornografi diundang, terus sama yang orang nggak jelas diundang, ya kan? Malah nggak ada nilai yang bisa saya ambil gitu. Jadi ya udah, saya unsubscribe karena nggak senang sama podcastnya gitu. Tapi kadang kalau bintang tamunya bagus, saya tetap nonton. Nah, menanggapi masalah Maiden, sebenarnya ini masalah nggak akan panjang kalau Om Deddy nggak bahas podcast pertamanya dengan Maiden itu di podcast kedua dengan Agung. Nggak usah bahas Maiden harusnya gitu. Ngapain gibahin remaja labil di podcast gitu? Buat apa? Kecewa itu bisa dimaklumi Om Deddy. Om Deddy kecewa karena sudah menghabiskan waktu tapi nggak jadi tayang. Kecewa pantas. Maksudnya bisa dimaklumi kalau kecewa. Saya juga akan kecewa sama Maiden kalau jadi Om Deddy. Cuma ini kan kedewasaan yang bicara gitu. Harusnya nggak perlu menanggapi remaja labil sejauh itu. Ya, yang namanya remaja labil ya, merasa di situ udah nyaman, udah nggak masalah dengan apa yang dibicarakan, sampai rumah kepikiran, oh, kayaknya kok nggak pas ya, kayaknya nggak pantas ya. Ya udah nggak jadi aja deh. Itu biasa gitu. Dan nggak perlu diperpanjang dengan pembahasan dengan si Agung. Saya juga baru kenal Agung gara-gara ini ya. Kalau si Maiden sih sering lewat FYP saya gitu. Dan sumpah, kalau jadi Maiden memang sakit hati. Harusnya nggak usah dibahas jauh itu Om Deddy. Om Deddy udah dewasa kan, udah cukup makan asam garam gitu. Nggak perlu menanggapi remaja labil sejauh itu. Kalau kayak gini kan mental health-nya si Maiden juga kasihan gitu. Ya saya nggak nyari yang salah siapa, cuma kurang bijak aja Om Deddy untuk menanggapi masalah dengan Maiden ini. Nggak perlu lah, orang dewasa nggak perlu sampai sedendam itu sama remaja labil gitu. Kalau untuk Maiden sih ya yang sabar aja gitu. Lawanmu ini subscriber banyak, kuat dari segi follower, yang sabar aja. Dua perawan ini harus saya klarifikasi. Karena sampai detik ini, coba minta izin untuk tayang video pertama. Sorry to say, tapi gue kenal lu Om Ded dari zaman gue kecil. You are a mentalist dan ini spesial lo emang. Dan ini emang lu pro banget di sini. Lu tetap aja membawa statement coba minta izin untuk tayangin video pertama supaya dengan alasan kita bisa lihat dari two side. Sorry tapi kita udah pinter. Zaman udah terlalu canggih untuk lo pake gaya lo yang kayak gitu. Gak ada lagi yang bakalan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Untuk kayak lo manipulatif, lo mau sugestif, gak ada lagi. Kita tahu betul bahwa kesalahan yang lo lakuin adalah di podcast kedua. Karena kita juga sebenarnya gak tahu lo bikin podcast sama Maiden dan sama si bebek kuning itu apa isinya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah lu gibah, lu ngomongin orangnya, dan bukan cuma di belakang ya, tapi benar-benar di podcast yang ditayangin di YouTube lo yang banyak banget orang bisa akses.
Jadi gue rasa lu nyalain api sendiri sih. Dan oh iya, gue juga merasa nggak terima sebagai, ya benar gue fans Maiden juga, tapi gue nggak suka dengan statement lo yang klarifikasi minta maaf dengan I am really sorry itu, tapi dimulai dengan karena fansnya Maiden yang minta lo untuk minta maaf. Lo udah dewasa, lu ekspektasi kita terhadap lo juga udah tinggi banget karena satu lo dewasa, kedua lo orang bijak, lo smart people, lo pintar lah gue rasa untuk menghadapi hal seperti ini, tapi ternyata lo blunder dan itu benar-benar ngecewain. Gue rasa lo minta maaf cuma karena takut kehilangan subscriber. Karena banyak banget red flag di YouTube lo yang sekarang. Jadi gue rasa, menurut gue pribadi, gue udah cancel sih lo dari YouTube. Sorry. Dan untuk si bebek kuning itu yang juga ikut-ikutan bikin klarifikasi tapi gak jelas, aduh sorry bro, kita udah level 15. God, lu ketinggalan banyak bro. Udahlah, gak usah klarifikasi minta maaf, kita gak butuh. Kita butuhnya ngehujat lo. Bye. Nah, itu dia ya hadirin sekalian, reaksi dari netizen yang berbudi pekerti luhur untuk video klarifikasi hari yang lalu. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Ada yang mau menambahkan? Silahkan aja ya berkomentar di bawah. Oke lah, seperti biasa jangan lupa tidur ya.